Kami percaya Engkau sudah hadir. Engkau ada di tengah kami. Biar Tuhan Kau kuasai kami semua. Kami siap untuk dengarkan sebagian dari firman-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, shalom. Yang kabarnya oke, mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Apapun keadaan kita tetap mempunyai Tuhan yang hidup. Jangan besarkan masalah. Jangan sulitkan iman kita gara-gara ada persoalan yang kita hadapi saat ini. Saudara-saudara Bapak Ibu, kalau hari Jumat kemarin kita sudah memperingati tentang salib. Salib bicara kematian. Salib bicara penderitaan. Ya. Dan saudara, tetapi ada hal yang membedakan dari para tokoh dimanapun. Kalau tokoh-tokoh yang lain saudara, ya maaf kata, kalau dia mati masih ada di kuburan. Tetapi hari ini saudara, bahkan sejak 2000 tahun yang lalu, Yesus Tuhan kita yang percayai hari ini, dia sudah bangkit. Dan berita ini saudara, ada cara-cara bagaimana mereka ahli-ahli Taurat, ya orang-orang Yahudi, bahkan mahkamah agama di sana berusaha mau mengaburkan berita tentang kebangkitan Yesus hidup. Tetapi puji Tuhan saudara, karena ada suatu cara, ada master plan dari surga ya. Master plan yang besar, maka manusia berusaha untuk mengaburkan. Tetapi puji Tuhan saudara, sampai berita hari ini ya, kita sebagai saksinya, kita peringati bahwa Yesus bangkit pada hari ini, hari Minggu. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan yang terbaik. Inilah saudara yang membuat kita beda dengan yang lain. Karena kita punya tokoh atau sandaran hidup kita. Dia hidup. Haleluya. Itu berita baiknya ya. Berarti saudara, kita pahami sama-sama. Kalau hari ini saudara, kita punya Tuhan yang hidup, maka masalah kita pasti beres di dalam nama Yesus. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saya senang sekali sharing saudara di dalam firman Tuhan yang agak panjang. Tapi akan saya potong-potong atau saya mengerucut nanti ada poin-poin yang penting. Tapi saya ingin membaca dari ayat 1 sampai 12 dari Lukas pasal 24. Supaya apa? Kita dapat sesuatu narasi ya. Suatu peristiwa yang terjadi secara utuh. Karena ayat ini jarang kita baca. Mari kita baca sama-sama dengan semangat ya. Saya akan bimbing. Lukas 24 ayat 1 mulai. Ayat 1 dimulai. Oke. 1, 2, 3. Tetapi katakan pagi benar. Pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. 3. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Selanjutnya, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. 10. Perempuan-perempuan itu ialah Maria Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu.
Yang terakhir sama-sama 1, 2, 3. Sungguh pun demikian Petrus bangun. Lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Saudara-saudara, Bapak Ibu, di dalam ayat 1-12 kita mendapatkan suatu judul yang khususnya saya akan fokuskan ke ayat 6, yaitu dengan judul yang sama. Katakan 1, 2, 3. Nah, ini kan harus ada perjanjian ya. Anda suka yang Inggris atau Indonesia judulnya? Coba Inggris ya. Oke. Lebih keren Inggris ya. Oke. Katakan 1, 2, 3. Apa judulnya? Wah, ada yang nggak punya. Tadi suka Indonesia ya. Oke, kita baca Indonesia sekarang. Sama-sama. 1, 2, 3. Apa judulnya? Oh ya. I think all of us like Indonesian than English. Okay, but that's okay ya. Rise from the dead. Atau kita bisa artikan yaitu bangkit dari kebangkitan. Bangkit dari kematian, maaf kata ya. Dead, mati. Saudara, di dalam pengertian dari kata bangkit, saya suka sekali dari bahasa asli dari kata Yunaninya. Slide kedua, keluarkan coba. Saya akan lacak pelan-pelan. Saya dekati dengan kata aslinya dulu. Supaya apa? Kita mendapatkan konteks teks yang sama. Kata bangkit dari kata egero. Ini berbicara yaitu bergerak bangun tidur. Saudara, hari Jumat kita saksikan, ya kita peringati sama-sama. Bahkan saksi-saksi zaman itu di Timur Tengah sudah menyaksikan Yesus dikubur. Disalib dan dikubur. Itu saksi sejarah yang tidak bisa dihapus, tidak bisa dihilangkan sampai kapanpun. Sampai nanti anak cucu kita pun ada pun kalau Tuhan belum datang masih ada peristiwa ini kita peringati. Karena sejarah. Dan ini terjadi. Saudara, Yesus dikatakan hari ini minggu ini bangkit. Dia memang mati. Ini fakta. Kenapa enggak 1 hari bangkit? Maka orang kan curiga. Jangan-jangan cuma pingsan ini. Kalau 2 hari juga belum meyakinkan. 3 hari saudara. Baru orang percaya. Kenapa saudara? Disaksikan banyak orang. Bahkan tentara Romawi pun yang menjaga memang mati. Dan akhirnya saudara minggu ya. Dengan tiba-tiba kubur yang diganjel dengan batu yang besar tutupnya saudara. Maka terbukalah. Maka di sana saudara ada suatu langkah-langkah bagaimana. Loh kok bisa hidup lagi? Bahkan saudara murid-muridnya pun gak percaya saat itu. Karena kata bangkit ini juga berarti saudara, hidup lagi. Loh mana mungkin? Orang sudah mati kok bisa hidup? Mungkin saudara, murid-muridnya juga lupa. Kalau Yesus pernah membangkitkan Lazarus. Lupa. Ya. Tapi ingin saya sampaikan saudara, di dalam slide yang selanjutnya. Supaya kita gak keluar terlalu panjang-panjang. Slide selanjutnya. Harus gerak cepat ya. Arti dari bangkit dari kematian, dari hal ini ada 2 arti. Ya, dari pengertian rise from the dead. Yang pertama, kuburan tidak dapat membatasi kuasa Yesus. Saudara, kuburan yang dijaga pun saudara, itu tidak bisa membatasi kuasa Yesus. Kenapa? Yesus berkuasa atas maut. Dan inilah saudara yang membuat kita hari ini ada kabar baiknya. Yesus bangkit. Ada yang setuju, yang percaya dengan iman, katakan amin, tepuk tangan yang paling terbaik. Dia saudara punya kuasa yang tidak bisa dibatasi. Kalau dia punya kuasa yang tidak dibatasi, maka saudara pun bisa ditolong. Apapun masalahnya, dia punya kuasa yang bisa membebaskan masalah saudara. Yang percaya katakan amin. Saya nggak akan membatasi masalah apa yang ada hadapi hari ini. Tetapi saya akan berikan informasi dengan kuasa kebangkitan Yesus. Masalah yang rumit pun, masalah yang sulit pun di dalam nama Yesus. Bablaslah hari ini dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan yang meriah. Dia, Yesus, punya kuasa yang tidak terbatas. Yang kedua saudara, rise from the dead, bangkit dari kematian. Itu berarti kebangkitan Yesus memberi bukti yang akurat. Ini paling
kata tepat, saudara, akuratnya. Oh, hukum banyak menggunakan kata akurat. Saya pun di pengadilan pun kurang akurat, tidak akurat buktinya. Kenapa, saudara? Karena itu paling penting, saudara. Kalau buktinya nggak akurat, maka lemah. Maka kita kalau duel di dalam pengadilan pasti menang. Atau kantor polisi pun menang. Karena secara hukum, kalau tidak kuat, saudara, maka kabur buktinya. Maka saudara, kenapa, saudara? Di dalam hal yang kedua, kebangkitan Yesus ini memberi bukti yang akurat. Karena saudara, ayat 46 menulis dengan cepat. Ya, ayat 46. Dikatakan gini. Katanya, kata Yesus kepada murid-muridnya. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan inilah saudara yang akuratnya. Karena yang dikatakan Yesus itu digenapi. Dan kebangkitan ini saudara menyaksikan dan membuat kita dan kita hari ini mengatakan dia hidup, kubur kosong. Yang percaya setuju katakan amin, haleluya. Sebab dia hidup, ada hari sebab dia hidup. Nyanyikan dengan iman. Ada mujizat. Ku tak gentar, gak perlu gentar. Katakan, karena ku tak, dia pegang hari esok. Katakan, hidup jadi berarti sebab dia. Sama-sama jemaat, sama-sama 1, 2, 3. Sebab dia hidup. Nyanyikan, mujizat sudah terjadi sesuai dengan imanmu. Haleluya. Hari ini, hari esok, dia pegang segala hari. Dia pegang segala masalah kita juga. Haleluya. Oh haleluya. Kami gak perlu gentar dengan masalah yang kami hadapi. Karena kami percaya Engkau yang pegang hari esok, Engkau pegang hidup kami. Karena hidup kami sangat berarti saat kami mempercayai padamu. Sama-sama sekali lagi dengan iman. Kalau Anda mau mujizat hari ini, nyanyikan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Imani. Sebab dia hidup. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kesempatan yang baik gunakan, saudara. Haleluya, haleluya. Engkau yang tahu Tuhan hari esok kami. Engkau yang mengerti, Engkau yang memahami masalah kami Tuhan. Tapi kami percaya ada kebangkitan, ada kehidupan di tangan-Mu. Haleluya. Mari dengan musik lengkap aja, dengan musik lengkap. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Yes, yes, yes. Karena ku tak, dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab. Sekali sama-sama dengan sukacita dan rela mujizat. Sebab dia, yes, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu memberi esok. Hidup jadi berarti. Sekali dengan iman. Sekali lebih semangat. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tak, dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab hidup jadi
hidup jadi berarti sebab. Sebenar, Anda mau apa, saudara? Anda mau apa hari ini sesuai dengan imanmu? Pak Hengki aja mau apa, Pak Hengki? Sebab dia hidup, maka berarti ada arti. Anda mau apa, Pak Hengki? Mau? Yang keras, Pak. Hidup damai sejahtera. Coba saya ingin yang adil aja, kelompok sini aja. Anda mau apa? Coba diwakili. Bu Yulia, Yulita. Hah? Sehat. Sebab dia hidup, kita sehat di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Oke, sebentar. Yang ini. Agus, cepat. Mau? Sukses. Sebab dia hidup berarti kita sukses dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Haryanto. Iya, Haryanto. Tuh sehat sudah. Double sehat nanti. Gak apa-apa. Tapi yang lain. Sebab dia hidup, kita berarti diberkati. Yang percaya katakan amin. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab. Tadi Pak Hengki apa? Tadi? Damai sejahtera, sehat, sukses. Haryanto, diberkati untuk saudara semua yang percaya katakan amin. Terimalah 4 lagi, amin. Oh haleluya. Pemain musik juga, terimalah juga, amin. 4 berkatnya Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih, luar biasa pemusik. Oke, silakan balik kandang lagi ya. Oke, saya lupa dari poin apa ya tadinya. Oke, saudara-saudara, bahwa kebangkitan Yesus yaitu memberi bukti yang akurat bahwa dia hidup. Ya. Yang kedua, saudara, alasan kenapa Yesus bangkit dari kematian. Ya. Yang pertama, Tuhan Yesus berkuasa atas segala kuasa. Kalau di dalam Matius pasal 18 kalau bisa dibuka ya. Yesus mengatakan dengan tegas, sekarang segala kuasa di surga dan di bumi di tanganku. Kalau Yesus sudah mengatakan saudara dengan kemenangan, bahkan dia menyatakan lagi, dia memamerkan ke seluruh dunia, bahkan ke iblis juga. Hei iblis dengar, hei dunia dengar, sekarang segala kuasa di tanganku, kuasa di surga dan di bumi. Sekarang saudara, masalah apa yang Tuhan gak bisa bantu? Masalah apa yang Tuhan gak bisa menyelesaikan masalah kita? Maka masalah-masalah kita pasti selesai dalam nama Yesus. Saat kita percaya katakan amin, tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Karena segala kuasa di tangan Yesus. Saudara, inilah berita baiknya saudara. Kalau hari ini saudara masih ada masalah, dengar baik-baik. Segala kuasa di tangan Yesus. Yang kedua saudara, alasan Yesus bangkit. Karena saudara, ayat 7 dan 8 mengatakan Yesus menggenapi janji. Coba dibuka cepat ya, ayat 7 dan 8. Saya suka sekali. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. 8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Saudara-saudara, sampai murid-muridnya itu kebingungan saudara. Ya. Kondisi secara psikis. Dengan kondisi yang membuat mereka juga percaya, diselimuti dengan kebingungan. Maka saudara, mereka bingung semua. Sampai diingatkan lagi, coba ingat Yesus pernah ngomong apa. Maka murid-muridnya teringat juga. Mungkin kita hari-hari ini saudara, mungkin kemarin-kemarin atau pernah dulunya, Tuhan sudah pernah berjanji, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti melindungi, Tuhan pasti memberkati. Maka ingat saudara, janji itu pasti akan digenapi. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Saudara-saudara, dia menggenapi janjinya. Ya. Digenapi janjinya dengan apa saudara? Maka saudara, dengan bukti kebangkitannya, dia menampakkan kepada orang-orang, ke murid-muridnya juga, aku Yesus yang sudah bangkit. Kalau murid-muridnya saat itu kebingungan saudara ya.
Oke lah, secara manusia saya tahu itu wajar karena kebingung. Manusia kalau panik saudara, dia membaca huruf A itu bisa ke B, bisa C. Kalau panik. Saya pernah, kutip ya, menguji ujian negara. Saya nguji S2. Gaya saya menguji saudara. Saya kejar terus. Saya pertanyakan, dia jawab, saya kejar terus. Ya, saya buktikan sampai dia bisa menjawab apa benar dia menulis benar karya ilmiahnya dia, yaitu tesisnya. Saat dia sebelum berdapat dengan saya, dia di samping saya, saudara, antri. Maka dia, wah, Pak Dr. John kalau bertanya, wah itu detail, dikejar terus. Dia sudah menjawab, saya katakan, mengapa? Saya kejar lagi, bagaimana? Apa? Jelaskan lagi. Waduh, kebingungan tuh. Maka orang ini saudara, tibalah masuk di hadapan saya. Saya cuma tanya singkat. Ya. Judulnya sudah ditulis, Ibu, dia Ibu ya. Yes. Dengan jelas, iya. Saya cuma tanya. Untuk santai, dia akan membuat terus berkeringat. Saya akan membuat suasana lebih santai. Ibu, anaknya berapa? Dia gak bisa jawab, saudara. Bayangkan. Karena dia takut dan stres. Saya belum bertanya secara ilmiah. Belum bertanya yang sesungguhnya. Saya belum menguji yang sesungguhnya. Saya cuma tanya. Ibu, anaknya berapa? Gak bisa menjawab, saudara. Bayangkan. Bayangkan. Ya. Kenapa? Orang kalau sudah panik, takut, saudara. Itu blank, saudara. Dan murid-muridnya pun zaman itu, saudara. Kalau dia kebingungan pun saya tahu, saya sadar, mengerti. Secara psikis, saudara. Itu gak normal. Di dalam alam pikirannya. Dan pas saya tanya, anak ibu berapa? Gak bisa jawab terus. Saya kasih air minum. Ibu, minum dulu, minum dulu. Sampai terakhir dia gak bisa jawab. Saudara. Maka saya bikin santai aja. Akhirnya saya tanya pelan-pelan. Saudara. Saya gak bertanya yang lebih dalam lagi. Karena kalau saya maput, saudara, saya dianggap pembunuh. Saudara. Haleluya. Jadi saya tanya yang santai-santai aja. Yang penting lolos dia bisa menjawab. Haleluya. Saudara, itu saya bandingkan yang saya alami sendiri. Sama dengan murid-muridnya. Akhirnya apa, saudara? Saat itu saudara, inilah buktinya hidup. Murid-murid gak percaya. Tapi selanjutnya ingin saya tegaskan dengan cepat. Ya, supaya kita bisa menjawab dari ayat 1 sampai 12 tadi. Selanjutnya. Ada akibat yang perlu kita pahami sama-sama, saudara. Ya. Yang pertama, saudara, akibat dari kebangkitan Yesus, yaitu ada garansi keselamatan. Ini penting sekali. Saya kalau bicara garansi, saudara, Anda harus membayangkan, mungkin maaf kata, kalau di Indonesia agak sulit ya kita ngomong garansi. Saya pernah mengalami sendiri. Saat saya beli radio di negara yang tanda kutip ya, negara yang maju, negara modern. Saat saya beli, saudara, tidak lama itu krosok radionya. Maka ada teman saya, balikkan aja ke tokonya. Loh, semudah itu, saudara. Saya bayangkan kan di Indonesia nggak mungkin. Semudah itu langsung dibalikkan hari ini juga kamu dapat terima. Baru, loh, saya coba, saudara, balik lagi ke toko, saudara. Saya bungkus lagi dengan dos yang sama, saya buktikan ada kwitansinya beli di toko ini. Saya coba ngomong krosok radionya. Langsung diganti langsung. Loh, saya kaget, saudara, pertama garansinya. Dan singkat kata, saudara, pas saya di tempat yang lain dengan teman-teman, saudara, sedang menggali. Teman saya juga menggali, ya, karena ada acara khusus. Saat saya menggali dengan linggis, saudara, tiba-tiba kaki teman saya maju juga, seperti barengan. Pas saya linggis, saudara, masuk, dia maju loh kakinya. Maka, jut! Saya kaget, saudara, waduh. Untung aja, saudara, ujungnya aja, ujung di jempolnya, tapi pas, hampir kena jarinya. Jadi robeklah sepatunya. Maka saya sudah kebingungan dan saya takut. Dan terjadi apa di dalam saya nggak tahu. Pas dibuka sudah memang robek. Untung jempolnya tidak apa-apa. Belum jempolnya tidak apa-apa. Saudara. Tapi sepatunya robek gara-gara linggis saya. Saudara. Maka saya aduh malu nggak enak. Maka dia ngomong, don't worry. Just relax. Jangan khawatir. Relax aja nggak masalah. Dia singkat kata, pinjam telepon saat itu. Belum ada HP zaman itu. Saudara. Dia telepon ke tokonya. Dia mengatakan, sepatunya ada trouble. Tuh, kapan belinya? Dia nyebutkan bla bla bla. Sepatu merek apa? Ukuran apa? Enggak lama, saudara. Ada kurir datang.
Pas saya nanya, loh kok bisa? Waduh, itulah garansi, saudara. Nah, kalau kita bayangkan, saudara, suatu garansi yang orang dunia bisa bikin itu, saudara, ya, negara khusus tadinya saya katakan, maka garansi Yesus, saudara, dia nggak akan memberikan garansi yang sia-sia. Dia mati benar-benar di atas kayu salib dengan darah, dengan nyawa. Maka garansi keselamatan ini, saudara, saat kita percaya sampai akhir, maka kita pasti sampai ke surga. Yang setuju katakan amin. Jangan lepaskan keselamatan garansi ini, maka kita tetap akan ke surga. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Garansi ini saudara sangat mahal. Kita pun nggak bisa beli, kita nggak bisa membayar garansi. Gratis. Cuma percaya, iman sampai akhir. Ya, itu garansi keselamatan. Anda jangan ditawari dengan cara yang lain. Ya. Mungkin di gunung-gunung sana saudara kita dengar ada gunung yang sakti katanya. Mungkin di timur sana saudara ada orang-orang yang hebat katanya. Tetapi saudara, kalau kita tertarik itu saudara, maka garansi kita hilang. Kenapa? Kita percaya kepada yang lain. Kita menduakan iman kita kepada yang lain, maka garansi kita hilang. Maka apapun masalahnya saudara, kita hanya berharap, berserah di tangan Yesus yang penuh kuasa. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Dan ini adalah garansi yang terbaik yang akan kita nikmati, kita terima sama-sama. Akibat yang kedua Bapak Ibu, kalau saya rincikan, maka Yesus yaitu memberi kemenangan kepada saudara dan saya. Ya. Kita saudara, kalau melihat di dalam kuasa kebangkitan Yesus, Yesus bangkit dan hidup, maka masalahnya kita ini selaku umatnya, apa dampaknya yang kita akan nikmati? Yaitu Yesus pasti memberi kemenangan pada saudara, kemenangan demi kemenangan demi kemenangan yang percaya katakan amin. Gak usah masalahnya besar, gak usah mengatakan masalahnya rumit. Apapun masalahnya, yang dipastikan kemenangan buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik. Nah, kemenangannya bukan 1, 2, 3 kali. Tergantung masalah yang kita hadapi, kita pasti menang. Amin. Kalau hari ini bulan April ada masalah, pasti bulan April kita katakan pasti kita menang. Amin. Yang setuju katakan amin. Bulan Mei kalau ada masalah lagi, kita pasti menang. Yang setuju katakan amin. Bulan Juni kalau ada masalah, kita katakan apa? Amin lagi. Bulan Juli kita katakan apa lagi? Aminnya karena menang, menang, dan menang terus. Ini berita baiknya, saudara. Karena Yesus membuktikan bukan seperti tukang sulap. Kalau tukang sulap, saudara, saya pelajari. Itu banyak trik-trik penipuan ternyata. Saya dulu kagum-kagum. Wah, ternyata pas dibuka kan diungkapkan. Ya, banyak media yang diungkapkan. Loh, tipu-tipu. Ternyata. Yesus, saudara, nggak tipu-tipu. Memang ada berita, oh Yesus itu saat itu ya di kuburan mayatnya dicolong oleh murid-muridnya. Jadi Yesus gak bangkit. Oh Yesus itu digantikan oleh Yudas. Itu ada ajaran yang lain sampai sekarang mengatakan, oh itu bukan Yesus yang bangkit, itu Yudas itu digantikan oleh muridnya. Tetapi saudara, saya katakan, Yesus memang bangkit untuk kemenangannya dirinya sendiri dan untuk umatnya yang percaya. Amin. Maka karena itu saudara, kalau dia memberikan caranya kemenangan, saudara, kita nggak usah dengan cara-cara yang paling kita pikirkan. Pokoknya caranya nggak terduga. Saya suka sekali dengan kata the most unexpected way. Itu caranya saudara, nggak kita ngerti caranya, nggak kita duga. Tahu-tahu, loh kok bisa? Maka masalah apapun, rumitnya apapun, saudara, yang penting kita berharap, kita percaya kepada siapa? Yang penting kita bersandar kepada siapa? Yang penting iman kita taruh seterusnya kepada siapa? Itu yang paling penting. Dan kita berjalan dengan siapa sampai terakhir, itu paling penting. Maka saudara, dengan yang paling yang nggak terduga ini, saudara, nanti waktunya, saudara, itu sekonyong-konyong. Kita, loh, tahu-tahu kok ditolong ya? Pernah nggak Anda mengalami itu Bapak Ibu? Pernah nggak Anda mengalami itu? Kalau Anda pernah mengalami, coba tepuk tangan aja. Kalau Anda pernah mengalami, itu akan terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, amin. Itu akan terjadi lagi. Jangan mengatakan, oh Pak dulu aja Pak. Hei, kuasa Yesus gak bisa dibatasi. Ya. Sampai kapanpun
Sampai kapanpun saudara, Yesus punya cara dan waktu, cara-cara yang gak kita duga. Karena itu saudara, jangan ngatur-ngatur cara Tuhan. Jangan nuju-nuju Tuhan, ini waktunya sudah lama. Yang penting kita percaya, memuji dengan baik, menyembah dengan baik. Amin. Itulah yang menyenangkan hari Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Dan saudara-saudara yang ketiga, ini paling penting sekali saudara ya. Yaitu kita menjadi saksinya. Ayat 47 sampai 48. Coba keluarkan dengan cepat. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, terus kamu adalah saksi dari semuanya itu. Yang ketiga, saudara, akibat dari kebangkitan Yesus. Ya. Maka kita menjadi saksinya. Yang setuju katakan amin, tepuk tangan yang paling meriah. Ini yang paling penting, saudara. Karena banyak orang, ya, bahasanya setan, wes gak usah, kamu ibadah aja ya cukup. Bahasa setan gini saudara, wes gak usah repot-repot, banyak hamba-hamba Tuhan kok, banyak pelayan-pelayan gak usah. Padahal Yesus mengatakan kita pribadi-pribadi umatnya yang percaya menjadi saksinya. Anda mau Bapak Ibu? Kalau Anda mau menjadi saksi akan diberi kuasa yang lebih dahsyat, lebih dahsyat, lebih dahsyat. Anda setuju kata amin? Ada kuasa Yesus akan pertontonan untuk saudara dan saya. Kalau Anda mau bergerak dalam kesaksian, menjadi saksi, memberitakan bahwa Yesus Tuhan, Anda akan diberi kuasa yang tidak terbatas. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan yang terbaik. Saudara, mari kita gunakan saudara. Salah satu hal dan yang paling tertinggi nilainya, yaitu memenangkan jiwa. Sudah berapa banyak orang yang selamat gara-gara kita? Anda kasih jawab. Mari kita renungkan. Jangan kita bangga sudah di atas mimbar. Jangan kita bangga sudah melakukan itu. Jangan bangga kita sudah melayani ini. Mari saudara kita renungkan hari ini. Ya, menjadi saksinya itu yang dinanti-nanti Tuhan. Mari pemain musik masuk. Ya, pemain musik aja. Saudara, menjadi saksinya ini saudara. Ini yang diinginkan Tuhan. Supaya apa? Banyak orang yang selamat. Amin. Tuhan mau memakai kita. Kita diberi kuasa untuk apa saudara? Bukan untuk menyenangkan diri kita supaya kita happy. Tetapi untuk menyenangkan hari Tuhan itu, menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum selamat. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling baik. Haleluya. Mari kita buktikan saudara, kita sudah diberi kuasa yang terbaik. Ya, kuasa yang besar. Mari kita gunakan dengan kuasa kebangkitannya. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, kami memuji Tuhan. Ku memujimu, memuji